shalom. Shalom, shalom. Beri kemuliaan bagi dia. Dan saya percaya kasih Tuhan yang baru 2023 ini sudah ada bagi setiap orang yang percaya bagi dia. Dia akan berikan semua, tidak pandang bulu. Kita dari mana, asalnya dari mana. Nama saya Yoni Kenanya. Ya, saya di sini sebagai mengayomi transgender atau waria bencong di Surabaya. Allah yang berkuasa datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur dan menari di hadapannya. Kita semua bersuka memuji Tuhan selalu seumur hidupku bersorak-sorai. Selama ini hak mereka ini udah kecil sekali. Kalau mau sebetulnya mereka harus dapat hak itu karena mereka manusia. Tapi gereja tidak bisa menerima transgender ini untuk semuanya ini. Kami akhirnya membuat satu kelompok di tempat ini supaya mereka ini ada wadah, ada tempat untuk mereka ini sedikitnya ada siraman gitu. Dari hati mereka yang selama ini mereka tertolak, mereka udah dikucilkan, mereka udah seperti sampah yang nggak ada harganya lagi, udah terbuang. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilihnya. Karena apa? Karena Tuhan yang ada bersama dengan kita. Nanti semua kita tinggalkan kok. Ya, saya juga dicap, wah kalau enggak mantan transgender enggak mungkin bisa mengayomi transgender. Kalau enggak mantan gimana? Kan enggak bisa. Akhirnya saya kena, wah akhirnya istri anak saya semua, ngapain Pak? Mau ke transgender. Aku udah dengar dari teman-teman semuanya gini, loh papamu itu transgender tak? Transgender. Waduh, wah sempat ya jadi satu, waduh Tuhan ini nggak salah Tuhan. Bawa saya ke tempat ini, saya juga dicap mantan. Wah kalau mantan ya sepertinya berat bagi saya untuk, saya sempat mau meninggalkan transgender ini. Seperti itu. Ya, beri kemuliaan bagi dia. Ya. Pujian datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Dengan penuh sukacita ya. Rajanya Tuhan, Allah yang berkuasa. Tapi dari hasil-hasil dari yang sudah saya kerjakan semuanya ini, itu yang memberikan kekuatan kepada saya. Dalam satu keyakinan iman dalam kitab Roma 8 dikatakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kita dibela, ya luar biasa. Kalau kita ngomong siapakah sih kita ini? Kok dibela? Akhirnya ya dari siraman-siraman kerohanian ini semuanya yang untuk menyadarkan mereka semuanya ini. Jadi ya ada satu kebaikan lah yang mereka dengar. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat ini. Sirami hati kami dengan kasih damai sejahtera-Mu yang baru Tuhan. Biarlah berkat yang baru 2023, wajah-Mu menyinari kami semuanya. Bersama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Waktu itu Bunda ngubungi pendeta-pendeta lain waktu itu enggak mau. Dianggapnya katanya waria ini maunya senangnya hura-hura aja. Katanya kok waria kok dibentuk persekutuan, enggak mungkin, itu cuma guyonan aja dia gitu. Tapi yang mau cuma Pak Yoni. Pak Yoni ini yang mau melayani di waria ini tadi. Jadi Pak Yoni sudah melayani di tempat kita sudah 25 tahun. Dan tidak ada PK, tahu PK? Persembahan kasih. Justru Pak Yoni yang korban untuk transportasi, untuk konsumsi. Pak Yoni yang korban. Pak Yoni dulu ya maaf kata ya. Katanya banyak yang mencibir katanya. Kok pendeta kok melayani waria? Pendeta apa itu katanya? Ya, nanti ikut.
Saya rasa sangat bagus sekali karena Pak Yoni pada waktu itu sudah hampir dia mau mengundurkan diri juga karena Pak Yoni itu mau dikeluarkan dari kependetaannya. Kalau kamu mau mendampingi waria-waria, kamu sebagai pendetanya waria-waria, dia akan dikeluarkan. Tetapi Pak Yoni tetap dia berdoa seakan-akan dia ada bisikan itu bakal teruskan kamu mendampingi mereka. Sebab Tuhan datang itu bukan kamu laki-laki, kamu perempuan, tetapi semuanya pun bisa asalkan kamu mengikuti aku. Saya bersikeras untuk tetap mengikuti Kristus bahwasanya karena saya mempunyai keyakinan bahwa orang yang waria pun itu berhak untuk mendapatkan kerajaan surga. Wajah saya ini hancur dan kejadian yang tak terlupakan dalam hidup saya. Satu kecelakaan yang sangat keras dan saya sudah nggak sadar dan saya nggak bisa tahu apa-apa lewat kecelakaan musibah itu. Dan saya bisa tahu bahwa Tuhan itu punya satu rencana, setelah saya kena musibah kecelakaan ini Tuhan membawa saya mempertemukan dengan transgender ini. Ya, waktu saya diundang di salah satu kelompok persekutuan doa, Bunda ini hadir di situ. Nah, setelah melihat saya, terus mengundang saya untuk hadir di kelompoknya Bunda ini. Saya kaget juga, begitu saya hadir, saya tahu ini kan transgender. Wah, ya sebagai seorang hamba Tuhan, saya sampaikan semuanya untuk menjelaskan bahwa Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu tidak ingkar janji, dan Tuhan itu akan memberikan satu keselamatan kepada kita, mengubah hidup kita yang lama menjadi baru, itu saya sampaikan. Nah, ternyata transgender ini melihat sosok saya ini, mereka ingin ada orang yang mengayomi mereka. Pak Yoni, sini loh, sini Pak Yoni. Ini saya kasih tahu sini. Ini. Sini loh, sini. Ini. Nah, ini. Ini anak-anak dibaptis. Saat ini ya Pak Yoni, membaptis sudah enak, sudah gampang. Tapi zamannya Bunda dulu baptis tidak semudah membalik tangan. Bunda dulu ditolak. Katanya pendetanya, maaf ya Bu, di sini belum pernah membaptis orang seperti Anda. Loh, yang dimaksud orang seperti Anda itu apa? Bunda bilang gitu, maksudnya waria. Loh, saya bukan waria lagi, saya udah ada perempuan. Saya dulu operasi ganti kelamin tahun 87. Lantas Bunda juga ngomong, Pak, saya mau baptis, saya sudah pamit sama orang rumah, ya. Saya sudah bawa anduk, sudah bawa baju. Ternyata saya pulang, anduknya, bajunya tetap masih kering. Nanti kalau orang rumah tanya bagaimana, loh, kok nggak jadi baptis? Kan saya malu, ke satu. Kedua, iblis itu kan licik. Nanti iblis bilang gini, Handayani sudah enggak usah baptis, mau baptis saja dipersulit. Sudah. Lah kalau besok saya dipanggil Tuhan, apakah Bapak mau menanggung dosa-dosa saya? Bapak itu bilang gini, oh iya enggak bisa Bu. Soal dosa itu ya pribadi lepas pribadi katanya. Akhirnya digolken, dibaptis. Lantas ini teman-teman ini, mereka baptis, ya sudah enggak apa-apa, sudah enggak ada masalah. Iya. Tapi yang pertama Bunda ini sebagai pelopornya, pembuka jalannya tidak semudah membalik tangan. Pak Yoni, di sini tidak khusus untuk PHDK, tapi di sini ada panti jompo janda-janda. Pak Yoni, tak tunjukin sini. Ayo sini Pak Yoni. Pak Yoni, silakan naik lihat. Kalau Bunda kan sudah sering naik, silakan naik.
panti jompo itu Bunda tidak memandang suku ras agama. Pokoknya kalau transgender atau waria yang sudah tua boleh masuk sini. Dulu yang di sini ada 11, meninggal 7, tinggal 4. Yang 4 ini pandemi, Bunda pulangkan ke keluarganya. Sebetulnya keluarganya tidak mau, tapi Bunda bilang, kalau kalian tidak mau, bagaimana nasibnya, kasihan. Gitu. Tapi Bunda dengar-dengar, setelah mereka pulang, tidak lama di situ, di desanya juga meninggal, kena pandemi. Kalau Bunda masuk gereja, orang tahu ini mantan waria atau mantan transgender. Jadi kalau misalkan ada ibu-ibu duduk, Bunda duduk di sebelahnya. Dia lihat gini, Bunda, dia pindah. Nah, kita kan jadi tersinggung. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Saya jadi begini malu, dicemooh, kemana-mana jadi bahan cibiran, jadi bahan tontonan. Orang kalau lihat itu dari bawah ke atas. Iya, dan kebetulan waria ini kalau mau beribadah itu mereka sangat kesulitan sekali. Dulu sampai sekarang sama aja gitu. Kalau kita beribadah selalu aja ada gap. Kan saya beragama Kristen, saya kalau ke gereja itu saya lagi duduk begini banyak orang bisik-bisik, orang saya dudukin sama saya itu agak kabur, agak menghindar dari saya gitu. Jadi terus berbisik-bisik. Jadi saya merasa dia itu berdosa karena dia kalau menurut orang Kristen kalau kita ngomongin orang walaupun kita nggak negur langsung, hanya berbisik-bisik aja atau hanya di dalam hatinya itu sudah merupakan satu dosa gitu. Kadang-kadang kita tidak fokus itu kalau kita datang tiba-tiba pendetanya itu ngomongnya agak menyeleneh bahwasanya kalau kita sebagai waria itu tidak akan bisa masuk kerajaan surga itu dilaknat sama Tuhan bilang gitu. Tuhan tidak mau menerima orang seperti itu. Karena akhirnya kita mikir loh, buat apa kita ke gereja kalau Tuhan pun juga tidak menerima kita gitu. Ya sedetik pun dia tidak mau meninggalkan kita. Dan saya percaya biarlah ayo kita lebih semangat lagi datang untuk doa bersama-sama, bersekutu dengan Tuhan bersama-sama. Daripada kita mengundang banyak orang berbuat dosa karena kita beribadah, akhirnya saya sama Handayani membentuk persekutuan doa untuk khusus waria-waria yang namanya PHDK, Persekutuan Hidup Damai dan Kudus. Perlindungan dan keselamatanmu, dan kami rindukan itu ada di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya biarlah Tuhan selalu senantiasa ada di dalam kami. Biarlah Shalom, El Shaddai, itu semua ada di dalam kami semuanya. Kalau gereja-gereja semuanya mereka ya tidak membuka pintu selebar-lebarnya. Mereka cuma hanya masuk di anak yatim dan janda-janda aja. Yang untuk transgender, no. Tidak, kami tidak ada satupun untuk bisa masuk ke tempat mereka itu. Sepertinya ada peraturan seperti itu. Yang untuk transgender itu kita tidak dapat tempat. Totalnya berapa, Mas? 42 ya. Nah ini kasihan banget mereka ini. Dan mereka mau kemana mereka? Mana nggak ada tempat, nggak ada mana mereka. Nah, tidak ada satupun yang menaungi mereka, membuka pintu untuk mereka bekerja, apa-apa, mereka tidak ada.
Mereka semua mencipir semuanya. Transgender neraka, transgender, waduh, udah seperti nggak beres katanya, sesat. Ya, saya melihat ya mereka butuh juga sentuhan ya. Mereka juga perlu ada komunikasi, sapaan-sapaan seperti itu. Mereka jangan disisihkan lah. Sepertinya mereka ada ya diterima seperti apa adanya mereka seperti ini. Mereka nggak mau dilahirkan seperti ini. Mereka nggak mau dan nggak mau. Kalau saya lempar bola ini, kamu mau seperti dia. Aku nggak mau dilahirkan seperti ini. Wah, pada semua yang nggak mau. Nah, tapi kenapa aku lahir seperti ini? Nah, ini yang tidak ada yang welcome dengan mereka seperti ini. Nggak ada yang membuka, mau mendengar jeritan hatinya, atau mau mendengar keluh kesahnya mereka. Hidup mereka ini gimana, mau makan apa, besok apa semua. Nggak ada yang tahu semuanya ini. Kalau di waria itu sebetulnya 80% itu mereka itu pekerjaannya sebagai penjual cinta gitu, sebagai pekerja seks. Yang lain-lainnya yang 20% itu mereka pengamen sama salon. Selama ini kita melakukan pendampingan atau pendampingan juga memberikan edukasi, dan kita selalu rutin untuk mengajak mereka tuh ngajak VCT, tes HIV, tes kesehatan, supaya kalau mereka tahu bahwa dia sudah positif, kita mendampingi untuk berobat supaya dia jangan sampai dia mati dengan virusnya itu, supaya ada diobatin. Mbak Linda. Hai Mbak Linda. Ayo ke shelter. Ayo ke shelter. Kumpul-kumpul kita. Ya, baru bangun. Oh, baru bangun ya. Bangun ya. Wah, udah cantik sih baru bangun. Tidur jam berapa Mbak? Tidur jam berapa? Oh, 10. Tadi dulu ya. Oh iya Mbak. Iya, ya udah ya. Ya udah ya Mbak. Kita tunggu di depan Aku ya. tunggu di depan ya Mbak. Kegunaan shelter ini karena kan banyak waria kalau mereka lagi sakit itu keluarga pada nggak mau, keluarga merasa bahwa
jadi waria aja sebenarnya keluarga sudah stigma sama masyarakat atau keluarga. Apalagi dia sudah kalau dia menyandang, dia mempunyai HIV, jadi stigmanya itu ganda. Sehingga kalau dia sakit, keluarga nggak mau, masyarakat nggak mau, kita menampung ke shelter ini, ke shelter Purwakarta ini supaya kita bisa merawat dia di sini dan mengajak berobat, mengajak apa supaya dia sehat lagi. Kalau dia sehat lagi, kita kembalikan ke masyarakat lagi. Seperti itu. Nah, betul Doro ketika di unit. Jadi kita mulai sudah mulai setuang ini kita mulai mempunyai ancang-ancang, kita harus mempunyai pekerjaan apa, seperti kayak saya mempunyai kos-kosan seperti itu. Mungkin nanti ada kayak Handayani juga, dia menjadi pelayan Tuhan supaya dia ada berkat dari Tuhan seperti itu. Nah, dengan adanya wadah-wadah seperti ini, supaya mereka sadar dan mereka kembali ke kiblatnya menjadi lagi. Nah, seperti itu. Jadi ada sudah beberapa yang sudah kembali jadi lagi, mereka sudah berkeluarga, ada. Seperti itu. Itulah harapan kami. Harapan saya mereka itu kalau beribadahlah sungguh-sungguh begitu supaya nanti ke depannya supaya kita hidup sengsara di dunia ini supaya nanti kalau kita mati jangan sampai sengsara seperti kayak di dunia ini. Segala hormat, puji, syukur hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan sirami hati kami dengan kasih damai sejahtera